kita lanjutkan ya dengan studi kasus, bukan studi kasus, ini contoh kasus sederhana, jadi data-datanya sudah ada. Tugas Anda adalah membuat plot. Ini plotnya juga sebenarnya ada ya, jadi di belakang ini. Nanti jadinya seperti ini. Nah, cuman ya Anda bikin sendiri ya grafiknya gitu. Sebaiknya sih pakai Excel ya, sebaiknya pakai Excel. Tapi kalau Anda nggak pegang komputer ya pakai kertas saja nggak apa-apa ya. Kalau kertas sebaiknya juga kertas milimeter blok. Tapi kalau nggak ada ya kertas biasa nggak apa-apa. Yang penting skalanya Anda benar gitu ya. Jadi pakai penggaris. Kalau misalkan untuk pressure 1 cm misalkan 500 psi gitu ya. Jadi kalau ini misalkan 4000 psi berarti kira-kira 8 cm gitu misalkan seperti itu. Production rate yang ke bawah ya. Ini kan maksimum kan 5.500 ya. Misalkan 1 cm-nya adalah 500 gitu. Jadi ke samping nanti apa namanya 20 gitu ya. 10 cm gitu. Jadi pakai kertas HVS gitu ya. Kalau nggak ada ya kertas apapun tapi pakai penggaris gitu bikinnya kalau pakai kertas. Tapi sebaiknya sih pakai komputer, pakai Excel ya. Nah, jadi kita punya data seperti ini ya. Kita punya data seperti ini. Ini IPR ya, ini IPR, ini production rate. Ini biasanya Anda ngitung sendiri ya, ngitung sendiri misalkan pakai Vogel gitu ya. Pakai Vogel misalkan ini berarti apa namanya? PS-nya ya atau PR gitu ya. PR servernya 4000. Nah, kemudian dia kalau PWF-nya 4000 berarti dia produksinya 0 gitu. Kalau PWF-nya diturunkan 3.500 berarti ada drawdown ya, ada selisih sebesar 500. Nah, selisih sebesar 500 ini bisa memproduksi minyak sebesar 1999 sekitar 2000 gitu ya. Nah, semakin besar drawdown ini kan berarti kan selisihnya 500. Kalau ini selisihnya berarti 1000. Ini selisihnya sekitar 1500 ya. 2000 gitu. Semakin besar selisihnya maka laju alirnya akan semakin tinggi. Jadi ini kan PWF ya, flowing bottom hole pressure. Anda ingat-ingat lagi ya. Nah, jadi ini ambilnya di ini ada yang salah ini kok PWH nih. Ini harusnya PWF nih ya. Oh iya ya, sorry. Ini tetap PWH. Oh PWF. PR main power reservoir, PWF outflow ya. Nah, jadi delta P reservoirnya tadi kan terlihat ya. Jadi delta P reservoir itu kan dari PR itu diambil dari paling maksimum ini ya. Jadi ketika production-nya 0, nah ini paling maksimum berarti PR-nya adalah 4000 ya. 4000. Kalau PR-nya 4000, PWF-nya 4000 ya nggak ngalir ya. Karena apa? Karena tekanan di PWF sama dengan PR reservoir ya. Fluid itu kan mengalir hanya jika tekanan lebih tinggi ke lebih rendah gitu ya. Nah, kalau ini bisa ditulis ya. Ini berarti PR sama dengan 4000 PSI.
Nah, ini kalau Anda plot ya antara PWF dengan key, nah nanti akan dapat seperti ini. Ya. Kemudian ini ada yang kedua adalah data outflow, ya, data outflow. Jadi untuk production rate sekian, ya, maka tekanan di PWF, ya ini tekanan di PWF. Kalau menggunakan pipa 1,9 in, ya, kalau tekanan 1000, tekanan di PWF itu adalah 1334 PSI. Kalau 1500, ya, production rate kita naikkan, maka tekanan di PWF naik, ya, 1400. Anda lihat pola angkanya ya. Pola angkanya kan beda nih. Ini kalau PWF-nya makin rendah, laju alirnya makin besar. Ya. Sementara di sini, di outflow, ya, kalau produksinya, kalau PWF-nya makin naik, production rate-nya juga makin naik. Ya. Polanya kan beda ya, yang satu turun, yang satu naik. Nanti dia akan berpotongan. Kalau berpotongan, tapi belum tentu berpotongan. Ya. Nah, kasus ini kebetulan berpotongan. Jadi ini untuk production rate yang berbeda-beda, untuk ukuran ini, dan untuk ukuran ini. Nah, kemudian kita plot gitu ya. Menggunakan kurva, sisi tegaknya ini, sisi tegaknya adalah PWF. Kenapa PWF? Karena nodalnya dipakai di PWF ya. Ini perlu saya tambahkan lagi misalkan ya. Nodal di nodal di PWF. Tidak nodal di PWF. Ini data outflow ya. Ini data inflow. Nah, ini di sini data PWH-nya ya. Ditulis. Ini ada di bawah keterangannya. PW head-nya sama dengan 1000 PSI. Nah, kalau PW head-nya 1000 PSI, maka PWF-nya ya berdasarkan outflow dia adalah 1300. Kalau untuk 1000 ini ya, untuk rate 1000 berapa delta P tubing? Ada yang tahu? Berapa delta P tubingnya? Kok diam semua? Ini lihat ya. Jadi ini titik nodal di PWH, tapi ini pakai separator ya. Kalau pakai yang case tadi ya, dia tidak seperti ini. Mirip gitu. Tapi ambilnya di PWH ya. Jadi ini bisa saya tambahkan. Sini aja. Ah, ini saya buang nih. Ini saya buang. Ini saya buang. Ini saya buang. Ini saya buang. Ah.
Ya gini aja. Nah, nodalnya ada di PWF. Pak, screen-nya masih di contoh kasus, Pak. Sorry. Gini ya. Ini jadi untuk inflow-nya tetap ya, untuk inflow-nya tetap. PR main data per reservoir. Nah, ini titik nodal di PWF. Ya. Titik nodal di PWF, ini maka inflow-nya adalah ini sama dengan PWF. Kemudian outflow-nya ini bukan PC separator ya. Tapi ini adalah PWH dikurangi dengan delta P di tubing. Ya. Sama dengan PWF. Ini penjelasannya saya tambah lagi ya biar semakin jelas. Upstream ya. Upstream ada di PR selalu ya. Downstream, titik downstream di PWH ya. Jadi ya. Kadang-kadang nodal itu kadang-kadang seperti ini ya. Nodal itu kadang-kadang seperti ini lengkap ya. Dari PR sampai P separator. Flow line-nya diikutkan gitu. Kadang-kadang. Tetapi kadang-kadang juga ya, seringkali malah ya, flow line-nya ini tidak diikutkan. Kenapa? Karena flow line ini kecil. Jadi perubahan di sini ini tidak terlalu pengaruh di sini ya. Kecuali flow line-nya mau dirubah gitu ya. Kalau flow line-nya mau dirubah berarti dia harus ikut. Misalkan kita mau merancang ukuran pipa di flow line. Nah, ini flow line harus masuk gitu. Tetapi kalau yang mau kita rubah itu hanya tubing, biasanya downstream-nya itu ada di wellhead. Flow line itu biasanya tetap ya. Kan kalau flow line itu panjang ya, sampai berkilo-kilo, jadi dia jarang diganti-ganti gitu. Yang sering diganti itu paling tubing aja, karena terkait dengan produksi sumur, laju produksi sumur gitu. Sehingga seringkali lebih efektif, lebih mudah kalau downstream-nya, ujungnya ya, ujung downstream-nya ada di wellhead ya. Tahu kan upstream, downstream. Upstream itu yang tinggi ya, tekanan tinggi. Downstream itu tekanan rendah. Ya. Sehingga kalau secara singkatnya ya, dia komponennya hanya ini, P reservoir, delta P di reservoir, PWF, delta P di tubing, dan P wellhead. Kadang-kadang di sini ada safety valve, kemudian di atasnya ada choke ya. Ini mungkin perlu ditambahkan sedikit buat menggambarkan PW buat wellhead ya. Misalkan gini aja nih. Ya. Jadi ini ke samping ya. Ini di sini ditambahkan cuk ya, biasanya ya.
Ada pipa ya. Bentar ya. Nah, kadang di sini ada choke nih ya. Jadi wellhead keluar di wing valve-nya ini ada choke. Sayangnya nih motong dia. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi, nah di sini ada choke nih, ya keluar dari wing valve, di sini ada choke, kemudian turun gitu. Jadi yang diketahui ya, berarti kalau dari, kok hilang? Nah, ini kelihatan ya. Nah, berarti delta P-nya kan PR-nya 4.000, PWF-nya 400. Nah, berarti kita tahu ya, delta P-nya berapa gitu. Ini kebetulan yang diketahui adalah PR dan PWF. Bisa saja nanti yang diketahui adalah delta P ya. Biasanya yang diketahui delta P-nya gitu. Nah, kemudian kita plot. Nah, coba Anda plot IPR-nya ya, menggunakan data ini ya. Nanti tiap orang nanti hasilnya kan beda-beda gitu. Karena apa? Karena ini kan harus manual nih, ya ngelihatnya harus manual. Kecuali nanti kalau pakai Pepsim baru dia dibaca oleh software. Tapi kalau Anda ngeplot sendiri, ini manual, nanti tiap mahasiswa akan nilainya kan beda-beda. Anda coba buat ini nih. Ada yang pakai komputer nggak ini? Ada, Pak. Coba yang pakai laptop ditampilkan ya. Salah satu volunteer siapa yang pakai laptop? Nanti saya guide kalau tidak tahu caranya. Jadi supaya Anda paham gitu. Ngeplot di Excel ya. Siapa yang mau sharing? Mau share screen? Siapa yang mau share screen ini? Andy? Feli, coba, Pak. Feli. Coba Feli Cornell. Ya, Pak. Bisa share screen ya? Coba dibuka Excel, kemudian di share screen. Oh ya, Pak. Sebentar, Pak. Nah, Anda ketikkan data IPR itu tuh. Mana, Pak? Data IPR yang ada di slide saya yang 4.000, 3.500. Oh, sebentar, Pak. Anda ketik aja P gitu, PWF gitu.
Yang ada yang dikirim di ini ya Pak? Iya. Saya belum simpan tadi Pak. Yang paling belakang ya, ada 2 slide. Sebentar ya Pak. Kalau enggak, Anda ini aja. Nanti saya diktekan angkanya. Oh ya Pak. Coba Anda ketik di kolom B gitu, misalkan PWF gitu. Oh ya Pak, sebentar Pak. Paling atas inflow. Di B1 tulis inflow. Ini PWF ya Pak? Inflow. Inflow, bawahnya PWF. Ya Pak. Nah, kemudian bawah PWF 4.000, 3.500. Nah, ke bawah sampai 0 ya. Kamu drag gitu kan, jadi 0 sampai 0. Oh, sebentar Pak. Ini ya Pak? Ya. Lagi, jangan negatif. Naik dikit. Nah. Ya, kalau di punya saya 1465, tapi nggak apa-apa lah. Nggak. Ini 0 nggak apa-apa. Ya. Kemudian key. Di sebelahnya ya Pak? Key, ya. Nah, itu 0. Ya. Kemudian 1999. Kemudian ya, udah bawahnya lagi 3094. Ya Pak. Bawahnya lagi 3902. Ya Pak. Bawahnya lagi 4512. 4512. Ya Pak. 1500 4963. 4963. 4963. Bawahnya lagi 5275. 5275. Ya Pak. 5458. 5458. 5519. 5519. Ya Pak. Kemudian Anda bikin batas ya ini ya, dikasih grid inflow dari inflow sampai pojok bawah itu. Yang mana Pak? Di select dari inflow. Inflow Pak. Nah, inflow ke sini di merge dulu. Inflow ke sini di merge. Nah, bukan gini. Inflow samping aja, samping. B1 sama C1. Ya itu nggak apa-apa, kasih garis. Begini ya Pak, kasih garis Pak. Bukan, yang di atas font itu loh, di atas font. Nah, ini, Pak. Nah, ya. Dikasih yang all border. Nah, ya. Kemudian yang di inflow. Coba. Inflow select inflow. sama sampingnya ya. Sama yang C itu. Nah, itu di merge. Nah, ya. Oke ya. Nah, sekarang bikin D2 itu adalah PWH ya. Di mana Pak? Sorry Pak, di mana Pak? Di D ini key ya, key. Oke. Di D ini yang key Pak. Putus tuh. Halo itu Pak. Key. Ini Pak. Ya. Coba atasnya, iya. Atasnya dulu outflow, di atas key itu outflow.
Outflow kemudian tiga sel ke samping di merge ya. EFG, Oh iya Pak, sebentar Pak. DEFG di merge. Nah, itu di merge. Nah, kemudian key-nya dari 1000 sampai 6000 ya. 1000, 1500 sampai 6000. Habis berapa lagi Pak? Di drag aja ke bawah. Sampai 6000. Terus 6000. Ya, udah. Nah, ini agak banyak ini ya. Kemudian ini ukuran 1,1.9 ya. ID 190 di E2. ID 190. Enggak, samping. Lanjutannya ID spasi, ID huruf besar ya, ID-nya huruf besar. Biasanya tulis huruf besar. Internal diameter ya. OD ding ini OD. Bukan ID, OD. OD 190. OD 190. Ini 1334. Kamu bisa baca punyamu nggak? Sudah buka belum? Feli, beta kirim di grup itu sudah download akun. Oke. Kamu pegang HP sebentar. ya? Prinsip di HP. Oke. Kamu ketik dulu ya. Ya Pak. Atau temennya yang lain mengejakan, si Feli ngetik di situ. Disimpan dulu, jangan lupa ya, nanti kalau ketutup apa-apa. Kamu save dulu latihan contoh soal ya. Nah, coba yang lain mengejakan angkanya biar cepat. Edi. Di bos 1400. Yang ini Kak. Ya, lanjut 1487. 1487 1592 1592. 1712. 1712 1843. 1843 1984. 1984 2132. 2132 2287. 287 2446. 2446 2609. 2609. Dah. Sebelahnya Pak. Sebelahnya apa lagi? Coba lanjutin dulu ya. Sebelah apa ya ini? Ini OD ya, OD. 2375. Coba OD-nya di sebelahnya nih. ID kah? OD lain. OD lain. Oh. OD apa? 2375. 2375. Oke, lanjut. 1298. 1320. 1351. 51. Sorry. Tergugup ya. Santai. 1390. Hah? 1390. 1390. 1435. 1435. 1487. 1487. 1545. 1545. 1609. 1609. 1677. 1677 kah? Iya. Oke. 1749. 1749. 18 dua apa?
Oke, Yang sebelahnya. ini OD 2875. 2875. 1286. 12. 1294. Oh, 1305. 1319. 1336. 1356. 1378. 1403. 1431. 1461. 1493. lalu Sudah, Pak. Nah, sudah. Nah, kemudian kamu bikin chart ya. Kamu bikin chart dari inflow dulu pertama. dari info Bapak. Ya, yang itu PWF dari PWF sama, ya dari 4.000 nggak apa-apa. Di select itu 4.000 sama key itu. Ini kebalik, Ding. Ini kebalik, sorry. Key-nya yang di kiri, PWF-nya yang di kanan. Nah, itu ditaruh pinggir dulu, taruh di PWF, di select ke bawah. Gini. Ini Pak. Select, ya. Select semua, bukan PWF aja, ke bawah, ya. Taruh di A misalkan, digeser ke A. Kasih saya Pak. Oke. Lalu Pak. Agak geser dikit. Kamu taruh kursornya di pinggiran batas itu loh, batas itu. Ke bawah lagi, kursornya taruh bawah. Taruh bawah dikit, bawah dikit. Ah, gitu, geser ke kiri. Klik, geser ke kiri. Ah, ya. Ke kiri, bukan ke kanan, ke kiri. Nanti nimpa, bukan. Nah, ke kiri. Ah, ya. Nah, key-nya kamu geser. Key-nya sama kamu geser ke kiri. Nah, PWF-nya taruh di sebelah kanannya key. Oh, kopi coba. Nah, kopi nggak apa-apa, ya. Yang itu dihapus saja, yang ini. Yang paling kanannya dihapus saja. Jangan. Jangan di shift. Makanya akan digeser-geser gitu. Nah, udah ya. Niki. Nah, kamu select ini, ya. 400 sampai ke 0 itu kamu select. Sampai ke C bawah. Semuanya. 2. Key dan PWF itu kamu select. PWF. Ini jadi 1. Ya, bagaimana Pak? Kamu select 2 kolom itu loh. Dari 400 sampai 0. Dari 400 sampai ke PWF 0. Dari key 4.000, coba taruh di key 4.000. Nah, klik, select, drag sampai 2 kolom ini loh. Sampai ke PWF 0. Terus bawah, samping. Jangan dilepas. Nah, ya. Kemudian insert. Insert di sini ya, Pak? Ya, insert chart. Chart yang scatter. Oh, ya. Enggak, Pak. Lalu yang ini ya, Pak? Bukan, yang garisnya agak lengkung. Nah, ya itu, ya. Oh, kok kayak 4.000, ada yang salah apa ya? Oh, ini paling bawah nih, salah nih, 5.515 ini. Ini ya, Pak? Ini harusnya 0, kan?
Sebentar Pak, saya lihat dulu Pak. Ini kebalik, ini nggak ikut kegeser tadi. Ini harusnya taruh sana nih. Coba lihat datanya. Andy, yuk. Yuk. Ini apa? Yang Ini berapa? Bukan yang bawah lagi. Di 2000. bawahnya 500, di bawah 500. Nah, itu 0. Itu 0. Itu geser dulu ke kanan. Lalu yang ini 5.000. Itu gimana sih? Oh, Udah salah, Pak. salah datanya tadi. Ini Q 4000, Q-nya 0 ini. Coba tadi di undo. Undo. Iya. Di mana Pak? Ini salah data. Ini sana. Ini salah. Undo. Di samping itu. Taruh sah. Kok bisa berubah gitu? Kontrol D. Ya, undo, Ctrl Z, undo lagi, terus, undo terus. Ini yang betul. Nah, ini tinggal kamu select aja ya, thread. Ini loh, yang bawah ini. Udah. Ini tadi kenapa bisa berubah? Ya, itu PWF ya. Oke. Nah, sama kayak tadi ya. Di select, insert, scatter yang garis lengkung ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ya. Jadi kita sudah punya ini seri 1 di rename nih. Klik kanan. Diklik kanan di chart data series. Bukan di situ, di chartnya, jangan di situ, di tengah-tengah, di tengah-tengah. Nah, klik kanan, select data, add data label, coba add data label. Oh bukan, sorry, undo, Ctrl Z, undo, nggak usah dikasih, klik kanan, add data series, klik kanan data series, select data series. Ini apa? Ya. Nah, seri 1, edit. Nah, series name-nya diganti inflow. Ya. Oke. Ya. Nah, kita sudah punya, coba kamu gedein ya. Agak di fullin ke kanan ini. Geser ke kanan dikit. Biar kelihatan besar. Nah, kita sudah punya IPR ya. Kita punya IPR. Ini adalah IPR ini sesuai dengan data di IPR. Nah, sekarang kita perlu menambahkan data outflow ya. Data outflow itu diambil dari salah satu ukuran cubeng. Jadi nanti kita mengisikan pasangan antara key dengan ini adalah yang outflow ya. Lihat yang di outflow. Coba kamu select yang key outflow. 1.000 sampai 6.000. Nah, ini data key-nya ya. Kemudian ini adalah data P, kemudian yang di OD 1000, di OD 1, ini OD 1.90 ya, bukan 190. 1.90. Jadi 1 in 0,9 in ya. Ini juga OD 2.357. Sampingnya OD 2357. 2.357. Itu juga OD 2.875. Nah, sekarang untuk menambahkan kurva outflow, ya, kamu kayak tadi select data lagi, select data, klik kanan di chart, bukan situ. Di sini. Chart. Di chart, select data, klik kanan. Ini klik kanan, Pak. Di tengah juga nggak apa-apa, select data ya. Select data. Kemudian add. Nah, kamu tambahkan series name-nya tuh yang di OD 190. Kamu klik aja di sini. Di OD 190. Nah, ya. Kemudian X labelnya, X-nya dari
nilai key. Ya, berarti dari 1.000 sampai 6.000. Nah, kemudian untuk Y value-nya, Ya, Pak. ini yang dari data PWF OD 190. E3 sampai E. Ambil dari 1334 itu. Mana kok putus? Berhenti. Gimana, Feli? Kok Feli nggak bergerak ya? Atau saya yang jaringannya jelek? Feli yang Oh, Feli yang putus ya? Jaringan mungkin, Pak. Iya, ya ditunggu dulu ya. Halo Pak, sorry Pak. Sinyal sampai Pak. Yang penting hasilnya kan udah di-save. Jadi Sini ya Pak. ya itu ambil E ya. Iya. Oke, udah oke aja kalau udah. Ah, udah kan? Nah, oke. Nah, berarti kita dapat perpotongan di sini nih. Nah, ini harus dibaca manual ini ya. Kira-kira berapa ini? Ini supaya kamu bisa lihat. Ini di minor labelnya dikasih tik. Coba diklik kanan di aksis itu yang di 4.500, 3.500 klik kanan. Klik kanan. Add minor grid line. Nah, kemudian sama juga yang di bawah. Yang di 1.000, 1.200 add minor grid line. Add minor. Nah, kira-kira perpotongannya di berapa sama berapa ini? 2000 PWF-nya di 2010. PWF-nya di 2.200 ya. 2.100 loh Pak. Nih. Kalau satu kota ini 200 ya. 100 ya, sorry. Ini 500 ya. 2.100 ya. Pak. Ya Pak. Kira-kira di 2.100 ya. Pasnya sih nggak tahu berapa. Kemudian dia akan memproduksi di key sama dengan ke bawah berapa ke bawah? Perpotongan. Kamu klik perpotongannya. Yang ini Pak. Perpotongan biru sama coklat itu ya. Itu kalau ditarik ke kanan, kamu tarik garis ya. Kamu bikin insert Ke kanan. Coba kamu klik insert di menu atas, insert, shape, ya itu tuh, yang ada kiri sebelah Iya, sini. Pak. Nah, garis, ambil yang garis ya. Nah, yang garis biasa. Nah, klik. Nah, kamu tarik dari perpotongan ke kiri, lurus, horizontal ya. Garisnya tipis aja ya, udah gitu. Nah, kemudian sama dari ini ke bawah. Kira-kira pas ya di 2.100. PWF-nya di berapa itu? 4.300 Pak. Coba ini sebelah, coba chartnya di apa Pak? Kasih.
Ini supaya ada sebelah kiri itu supaya ada label aksisnya itu. Dari mana, Pak? Sebentar. Ya, ini yang penting Anda tahu sebelah kiri ini apa? Yang di aksis Y-nya itu sebelah kiri adalah PWF. yang lain. Itu adalah PWF. PWF ya. Yang bawah adalah Ki. key ya, yang bawah key. Jadi dia optimumnya kalau kita punya sumur dengan data seperti ini pada cubing ukuran 190 ya. Dia akan paling optimum, paling bagus ya. Itu berproduksi pada 4.200 ya. Ini Anda tulis di bawah. Key optimum sama dengan ditulis di bawah 6.000, bawahnya lagi. Nah, di situ ya. Tadi ya, nah situ. Key optimum sama dengan key optimum taruh di sampingnya. Taruh kolom sampingnya. Key optimum aja, key optimum taruh sampingnya. Berapa itu? 4.300 mungkin, Pak? Ya. 4.300. Kemudian PWF-nya, ya di situ PWF sama dengan 2.100. 2.100 ya. Nah, kemudian bikin juga yang sama untuk OD 2375 dan 2875. Ya, coba Anda bikin lagi kayak tadi. Klik kanan, select data. Di sini, Pak. Ya. Add Oh, di sini, Pak. OD 2375. Bukan, kalau itunya name-nya di OD 2375. Kemudian X-nya di key. Key yang outflow, key outflow, bukan key inflow. Oh, sorry, Pak. Outflow, ya. Ke atas dulu, taruh di atasnya. Ada betul ya? Ada di D, F, ya oke, ya. Oh, Oke, delay, Pak. data labelnya salah ya. Salah, Pak. Coba edit ya. Data labelnya kamu ganti dulu. Edit aja, jangan di remove. Nah, itu taruh di F. Nah, itu ya, klik. Oke, ya. Nah, udah. Satu lagi, add. Tambah lagi. Labelnya di OD 2875, X-nya di I. Y-nya di ya. Oke, ya sip, bagus. Nah, sama ya, kamu tarik garis kanan kiri, kanan bawah, kiri bawah. Oh, Nah, ya. itu berapa laju alirnya? Berapa PWF-nya? Sama dibuat kayak tadi, key optimum PWF, key optimum PWF. Yang lain juga ya. Nanti filenya di-share aja di grup Anda boleh. Yang penting yang lain dapat filenya gitu supaya bisa. Kalau tapi ya masing-masing berlatih ya. Ini untuk ini aja, untuk yang betulnya tuh gini gitu.
Apa nih? Si Captain. Taruhnya di bawah ini, di bawah ini aja, jadi langsung angkanya saja. Di samping 4.300 loh, 4.400 itu ditaruh di OD 2375. Yang angka 4.400 itu yang barusan kamu ketik, Ah, iya Pak. taruh di kolom F15 ya. Nah, itu taruh di F15. Oh, sorry Pak. Key optimum nggak usah, key optimum cukup satu aja ya. Nah, di situ tadi 4. Oh iya Pak. Nah, biar nggak ngetek-ngetek. Jadi tahu itu punya datanya siapa dari siapa. Nggak usah PWF, nggak usah PWF. Langsung aja angkanya. Ah, Ya. Key optimumnya di 4.400 ya. 4.400. PWF-nya di 1.600 setengah. ya 1.660. Optimumnya di apa nih? Key optimumnya kok 1.400. Oh, salah. Sorry Pak. 5.000. Itu yang itu bukan 4.400 itu, yang 2375. Berapa Pak? Itu kan satu skalanya kan 200. Satu skalanya bukan 100, satu skalanya 200. Ah. Barrel ya. Ah. Itu berarti yang pertama bukan 4.300, yang pertama adalah, atau geser ya, grafiknya nggak geser kan, enggak. Yang pertama 4.400 lebih itu ya. 4.400, nah pas itu 4.400, kemudian bukan 4.300, 4.400. Nah, berarti yang 4.400 bukan 4.400 itu 4.800 ya. Skalanya kan 200, satu minornya itu. Nah, itu 5.000. WWF-nya di 1.000. Pas lah itu kira-kira ya, 1.400 ya. Iya, Pak. Nah, oke ya. Nah, itu. Yang lain ada yang kesulitan, ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau untuk bikin chartnya, tanya ke Feli ya, yang lain ya. Baik, Pak. Sudah, Pak. Stop share sudah, Pak. Ya, disimpan ya. Sudah, Pak. Yang lain gimana yang lain? Bisa, Pak. Ya, ada yang kesulitan nggak? Oke, sekarang coba kamu Feli ya, ke temennya ya, Excel-nya itu tadi ya. Iya, Pak. Saya juga minta juga, ini saya cari filenya punya saya mana ya. Oh ya Pak, sebentar Pak. Saya juga minta ya. Langsung di grup.
Bentar ya, Pak. Iya. Sudah, Pak. Oke. Tadi kan kesimpulannya ya, ini sudah saya tambah data lagi ya. Jadi ada tambahan sedikit data tadi. Kesimpulannya ya, Anda lihat ya, ini ukuran cubing yang coklat nih ukuran cubing berapa? Halo? 19 ya, 1,9. Yang hijau ukuran cubing 2,375. 2,375. Yang ungu ukuran cubing 2,875. 2,83. Mana yang ukurannya lebih besar, paling besar? 1,9. Ukuran cubingnya paling besar mana? 2,875. 2875 ya. 2,875, Pak. Nah, yang laju alirnya paling besar yang mana? 1,90, Pak. Q-nya paling besar yang mana? Q optimumnya paling besar yang mana? 2875. 2,875, Pak. Ya. Ini yang paling besar nih, ya. Jadi ini kan 44. Jadi semakin besar OD-nya, kelihatan ini laju alirnya akan makin tinggi, ya. Jadi dia akan naik. Ya. Ini kalau digambarkan ya dalam grafik ini OD gitu ya. OD 1,90 2,375. Ini kalau Anda mungkin ada yang pakai koma ya. Kalau saya pakai titik. Jadi ini 1,923,375. Sorry, 2 ya. 2, saya pakai komanya pakai titik. Excel saya set kayak gitu ya. Anda mungkin pakai koma ngetiknya. 2,8, beda-beda ya. Bisa sama. Kemudian ini key optimumnya ada di 400. 4.400, 4.800, kemudian 5.000. Ya. Ini saya bisa bikin ini OD, ini key. Ya. Nah ini saya bisa bikin chart yang sama nih kayak gini. Ya. Insert, scatter, nah, saya pakai gini. Oh, ini kebalik. Kebalik, sorry. Oh, itu juga. Bentar. Ini key-nya harusnya di... Key-nya naik, key-nya turun. Coba kalau saya balik ya. Oh, paling bawah ini salah nih, sorry. Bener yang tadi. Saya pakai koma tadi. Nah, ini harusnya pakai titik ya. Nah, gitu ya.
Nah, ini kan naik terus ya grafiknya ya. Grafik Q-nya dibandingkan terhadap OD ya. Semakin tinggi OD, Q-nya naik. Ya. Tapi ini nggak terus gini ya. Ini kalau saya tambahkan lagi mungkin di 4 gitu ya. Di 4 mungkin ini 5.050 mungkin gitu. Mungkin ya. Kemudian kalau saya naikin lagi di 5 itu mungkin nanti 4.900. Itu. Jadi gini. Ini kan kalau saya naikkan ukuran tubing ya dari data ini kalau saya ukuran tubingnya saya naikkan, Q-nya kan makin tinggi. Jadi kan kita lebih untung ya. Maka di sumur ini jangan dipasang tubing dengan OD 19, jangan pakai OD 2375 gitu. Jangan pakai OD 2875. Ini enggak 3 lah ini ya. Besar sekali ini 2 poin. Sorry kok hilang jadi 875. Oh, ini ke ini bukan 4 nih, nggak nyampe 4 ini. Oh ya, 4 lah. Ini jangan 4.375. 4.375. Nah, gini. Ini mungkin 5.000. Nah, gini ya. Ini kira-kira saja. Jadi, kalau dari data awal, dari data ini, ya, kan kita punya kesimpulan ini, ya. Semakin tinggi OD-nya, semakin besar OD-nya, laju alir makin tinggi, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya, udah OD-nya kita naikkan lagi, jangan 2875, kita naikkan ke 3 gitu ya. Ini kok 4 ini 3 ini. Pantesan kok aneh grafiknya. Gitu. Ini naiknya berapa sih? Naiknya 5. Naiknya 5, ini mungkin 2, bukan 3 pas ya. Nah, biar datanya, angkanya kelihatan enak gitu. Enggak. Jadi gini ya, dia akan naik turun gitu. Nah, ginilah. Nah, jadi mula-mula ya, mula-mula kan dengan model seperti ini, kalau kita pasang tubing ini, itu ternyata kesimpulannya paling tinggi ada di tubing dengan OD 2,875 ya. Dapat 5.000 barrel per day nih. Wah, besar nih, besar sekali nih. Coba dinaikkan lagi ke 3.1 gitu ya. Masih naik ya, mungkin masih naik. Ini angka kemungkinan saja. Tapi kalau kita naikkan lagi, dia tidak mungkin naik terus ya. Ini akan turun ya. Kelihatan ya. Ini kan naiknya besar nih ya. Naiknya besar dari sini ke sini. Kalau ini kan naiknya cuma kecil dari sini ke sini ya. Ini kan nambah berapa OD-nya nih? Dari 1,9 ke 375 itu kan nambahnya 0,475 ya. Dari 375 ke 875 naiknya 0,5 ya. OD-nya naik 0,475 itu ininya naik 400, tapi begitu dinaikkan lagi lebih besar lagi, ini naiknya kan 0,5 in ya. Ini ternyata naiknya cuman
yang tadinya 400 ini cuma 200 gitu. Jadi semakin kita besarkan OD-nya, kenaikannya tuh makin kecil. Paham nggak? Ya, dari sini ke sini itu kan naiknya kan 400 ya. Dari 4.400 ke sini naiknya 400. Dari sini ke sini naiknya cuma 200. Nanti dari sini ke sini naiknya juga makin kecil. Nah, nanti sampai peak ya, sampai peak dia udah nggak bisa naik lagi. Malah nanti kalau kita naikkan OD-nya, dia malah jadi turun. Gitu. Paham ya? Jadi modelnya seperti itu. Ya. Ya, tapi yang prinsip ya, yang saya pingin informasikan ke Anda ya, ini bahwa nodal analisis itu ada inflow ya, kemudian ada outflow gitu. Nah, antara grafik inflow dan flow itu akan ada perpotongan ya, akan ada perpotongan. Nah, di perpotongan ini kita akan ketemu yang namanya P optimum. Kalau ini PWF berarti PWF optimum. Di sini ada yang ketemu key optimum ya. Nah, pada kasus ini key optimumnya di 4.400, kasus ini 4.800, kasus ini 5.000. Naik terus ya. Dengan kenaikan OD, key-nya naik, tapi tidak selalu naik terus nanti. Nanti akan turun juga kalau kita naikkan OD-nya. Nah, sekarang gini. Ini kalau OD-nya berubah. Nah, bagaimana kalau IPR-nya berubah? Nah, ini saya sudah tambahkan data ya. Ini Anda bisa klik kanan, insert, di sini ya. Oh ya tadi inilah insert. Nah, ini ada kolom baru nanti, insert 2 kali ya. Sehingga saya akan punya kolom, ini nih. Saya punya kolom inflow 2 ya. Kolom inflow 2, datanya ini ya. Ini data key. Ini kalau saya data utamanya kan ini ya. Ini saya punya inflow 2. Kemudian saya punya outflow. Sedikit lagi ya, ini supaya ada variasi antara ukuran cubing dengan gitu. Nah, ini saya tambahkan nih data inflow 2 nih. Nah, kalau saya tambahkan data inflow 2, ini lihat PWF-nya naik apa turun? Kalau 0 sama-sama 0, PWF-nya turun ya. Key-nya juga turun. Key-nya turun gitu. Nah, ini saya tambahkan kayak tadi. Select data, add series name-nya inflow 2. X value-nya diambil dari key. Kemudian ini sering error nih punya saya nih. Harus di Y value-nya saya ambil dari sini. Klik, oke. Nah, sehingga saya kan punya IPR yang kedua, ya, inflow yang kedua ini. Ini kalau urutannya gini mau diganti, ini tinggal dinaik turunkan nih, select data, nah inflow-nya saya naikkan. Nah, biar urut ya. Ini ada inflow 1, select data, ini edit, saya ambil dari ini aja. Nah, kalau IPR-nya bergeser ke kiri, nah, ini tadinya 4.400 ya. Kalau saya geser ke kiri, kalau bukan saya geser ya. Ini kan kalau reservoir diproduksikan terus-menerus, lama-lama tekanannya bagaimana? Menurun. Pak. Tekanan turun ya, tekanan turun. Laju produksinya juga turun ya. PI-nya juga akan turun sehingga yang mula-mula kurvanya seperti ini jadi berubah jadi kurva ini. Selama 2 tahun dia turun tekanannya.
Sehingga Q optimum apabila kita gunakan 19 itu ada di sini. Ya. Gunakan 2,375 di sini. Kalau gunakan 2875 di sini. Jadi ini namanya sensitivitas. Jadi akan ada perubahan-perubahan laju alir apabila ada perubahan parameter. Ya. Tadi kita sudah belajar parameter pertama, perubahan ukuran cubing. Dengan merubah ukuran cubing pada sumur yang sama, akan menghasilkan laju produksi yang berbeda. Ya. Kesimpulannya, ya kan? Yang dari yang coklat ini nih, yang ini nih. Yang dari sini nih kesimpulannya, apabila ukuran cubingnya berbeda akan menghasilkan laju produksi yang berbeda. Kecenderungannya apabila cubing ukuran kita naikkan, laju produksinya naik, tapi nanti akan turun ya, sampai puncaknya gitu ya. Ini kebetulan datanya nggak ada yang lebih tinggi lagi gitu, cuman ini kalau dinaikkan lagi nanti dia akan turun. Jadi kecenderungannya naik, kemudian nanti turun lagi. Sorry di sini nih, ini nanti ada not gitu ya. Jadi nanti akan mepet dengan ungu dan akan turun. Nah, kemudian yang kedua, apabila parameter reservoirnya berubah, ya reservoir itu kan tekanannya tidak tetap. Karena diproduksikan lama-kelamaan dia akan tekanannya turun. PI-nya juga turun sehingga kurvanya bergeser ke kiri. Perpotongannya akan bergeser ke kiri. Ya. Di sini, dan di sini. Sama-sama menggunakan 19, ternyata sekarang nggak nyampe 4.000 kurang ya. Nah, ini baru 4.000 sekian sedikit gitu. Oke ya, sampai sini paham? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Ini Pak. coba Anda screen aja lah ya ini. Ada datanya. Pak, boleh ulang kesimpulannya tadi, Pak. Kesimpulannya ya, dengan adanya perubahan ukuran cubing ya, maka akan ada perubahan Q optimum. Secara umum pada ukuran cubing yang rendah ya, mula-mula kenaikan ukuran cubing akan menyebabkan kenaikan laju alir. Tetapi apabila ukuran cubing dinaikkan terus, dia nanti akan turun juga. Dia akan nanti seperti ini. Ini data saya bebas aja gitu ya. Tapi kecenderungannya seperti ini nanti gitu. Jadi dia akan nanti turun juga. Kemudian yang kedua, tadi kan perubahan parameter di ukuran cubing. Kedua, perubahan parameter di tekanan reservoir. Kalau tekanan reservoirnya turun, productivity index-nya juga turun, maka kurva perpotongan kurva ini akan bergeser ke kiri. Artinya Q optimumnya juga akan turun. Jarang kita naik gitu ya. PR itu naik itu jarang, PR itu turun nanti. Ini baru mungkin 2 tahun, nanti 4 tahun, nah, lama-lama makin kecil. Oke ya, bisa dipahami? Nah, Bisa, nanti Pak. mungkin akan saya kasih contoh soal ya, tapi tidak persis seperti ini gitu. Nanti ada beberapa. Yang penting Anda sudah bisa ngeplot di Excel gitu. Nanti Anda kerjakan. Oke, mungkin untuk kuliah saat ini kita akhiri dulu ya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Kalau udah nggak ada, sebentar ini saya print screen dulu nih.